Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidil ahad al-fardhu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Qad ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sadaqallahul azim. Semula yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asyikh, para asyidah. Yang mudah-mudahan hadirnya para alim ulama menjadikan kita orang-orang yang menuai hidayah dan keberkahan, dan insyaallah duduknya kita di sini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang nanti duduk di surga Allah Subhanahu wa taala. Khusus guru saya Kiai Haji Halim Yasin, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan orang-orang yang mulia hidupnya dunia dan akhiratnya. Masjid yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu jangan cari sempurna. Dan sederhana aja kayak begini. Sebab biasanya urusan sempurna kalau kita hadapan kepada makhluk nggak bakal dapat. Manusia biasanya gajah depan mata nggak kelihatan, semut di ujung lautan kelihatan. Biasanya kalau urusan makhluk malah disenang mengumbar kesalahan dibanding mencari kebenaran. Apa aja yang kita lakukan biasanya salah di mata-mata orang lain. Jadi sudah hidupnya biar Allah yang mengatur kita, biar Allah yang menyempurnakan kita. Dan sering kita dengar itu satu riwayat ketika Luqman Hakim tes tentang kesempurnaan dan kemuliaan di hadapan manusia. Dia keluar bawa keledai kedua anaknya. Sering kita dengar cerita itu. Naik Luqman Hakim di keledai, anaknya naik ketemu masyarakat ngomong, memang bapak nggak tahu diri, enak-enakan mancang-mancangan di atas keledai sementara anaknya sudah narik. Kok kalau punya bapak begitu, memang gue santet kan gue begitu. Masyarakat yang ngomong. Kata Luqman sama anaknya, dengar gak omongan orang? Dengar ayah, ya sudah kamu yang naik, bapak yang narik. Bapak juga kamu dibilang kejam sama anak. Jalan itu sebentar, ketemu lagi masyarakat. Apa kata masyarakat? Emang anak goblok, kagak punya akhlak, dan dia enak-enakan naik di keledai sementara bapaknya suruh narik. Nah, gua kalau punya kamu itu gua pincet dari orang begitu. Dengar nih Luqman sama anaknya, dengar enggak apa yang dia masyarakat? Dengar, salah siapa? Salah saya sekarang. Ya sudah kita naikin aja berdua, nggak mungkin kita disalahkan. Dinaikin berdua, ketemu masyarakat ngomong lagi, emang bapak sama anak goblok. Lah kalau dari kecil dinaikin berdua, nggak beri kebinatangan. Gua kalau punya tetangga begitu mau gua usir bareng-bareng. Kata Luqman, dengar gak apa yang ngomongin masyarakat? Bener pak, yang salah siapa? Kita berdua yang salah. Ya sudah, biar gak ada yang disalahin, kita tuntun sekalian. Dituntun keledai, ketemu masyarakat ngomong lagi, memang bapak sama anak sok sehat. Nah ada keledai kagak dinaikin. Dinaikin bapaknya salah, dinaikin anaknya salah, dinaikin berdua salah, gak dinaikin salah. Inilah pendapat masyarakat terhadap diri kita. Makanya jangan cari sempurna. Sebaik apapun kita, karena mencari salahnya. Orang kalau sudah berbuat baik puluhan tahun, sekali aja berbuat salah, maka kepercayaan hilang. Seperti panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Tapi kalau orang berbuat salah puluhan tahun, sholat tawatan nasuha sehari, orang ngomong pura-pura, ntar juga balik lagi. Jadi jangan cari sempurna di hadapan manusia. Udah biarin Allah saja yang nyempurnain kita. Lihat Nabi Allah Muhammad gak campur tangan manusia yang muliakan, Allah yang memuliakan, maka segala makhluk memuliakannya. Rasul pengen naik onta, ontanya yang duduk bukan Rasulnya yang manja. Saking sempurnanya nih Rasul, disempurnakan dan dimuliakan sama Allah. Seluruh makhluk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
Rasul lagi jalan panas, awan berebut Pak, pengen nyademin. Ini Masya Allah. Nah, makanya udah biarin. Lihat, Allah saja yang menyempurnakan. Sebab jujur Pak, menjadi umat Nabiullah Muhammad ini emang Allah jadikan umat yang sempurna sesungguhnya. Cuma kita gak kenalin kesempurnaan umat Nabiullah Muhammad. Kita gak kenal kesempurnaan kita sendiri Pak. Kita emang dibedakan sama makhluk-makhluk, sama umat-umat Nabi yang lain Pak. Umat Nabi yang lain masalah dibikin case ajaknya Allah. Nabi Nuh hancur umatnya dengan banjir bandang. Nabi Lut habis umatnya dengan dihancurkan dunia lewat gempa. Nabi Soleh hancur umatnya lewat petir dan batu yang menyambar. Kaum Sabah, kaum Samud hampir luluh lantak ketika mereka berbuat salah, Allah turun tangan. Tapi lihat umat Nabi Muhammad berbuat salah, Allah tutup aibnya. Berbuat salah dalam perzinahan, ditangkap masih bisa pakai kerudung menutupi wajahnya. Umat Nabi Muhammad dihindari karena saking sayangnya, dan kita umat yang terbaik, khairul ummah. Kita umat yang terbaik yang diberikan oleh Allah spesialis pelakuannya pada kita, subhanallah. Ini berbeda dibanding umat-umat Nabi yang lain. Contoh, Inna Allah Ta'ala zana sama ibil kawakib, zana suhur bisa Ramadan, zana layar bilayatul qadar, zana kutub di kitabil Quran, zana Quran bi bismillahirrahmanirrahim, zana ayyam yaumil jum'ah, wa zana al-anbiya bi Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa zana al-malaika bi Jibril. Ini kita. Semua padilah, semua kebaikan, semua kemuliaan adanya di kita, di umat Nabi Allah Muhammad yang lain kagak dapat Pak. Emang umat Nabi Allah Muhammad urusan umur kagak panjang-panjang kayak umat Nabi yang lain Pak. Nabi Nuh itu 1000 kurang 50 umurnya, 950 tahun. Pernah ada seseorang yang meninggal, laporan kepada Nabi Nuh, seorang ibu laporan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, anakku meninggal, aku dalam kesedihan. Nabi Nuh nanya, berapa umur anakmu? Masih muda sekali. Berapa umur anakmu? 250 tahun, masih muda banget Pak. Kira-kira masih ABG 250 tahun tuh Nabi Nuh. Kira-kira kalau bapak-bapak dikasih umur 250 tahun masih bisa melotot kagak kalau ada janda gitu. Masya Allah. Nah umat Nabi Muhammad gak jauh 63, Nabinya juga 63, umatnya gak jauh-jauh. Kalaupun ada yang 70, Allah kasih panjang umur, mudah-mudahan dalam kebaikan. Kalaupun misalnya di bawah Nabi Muhammad 50, mudah-mudahan matinya husnul. Nah kita gak jauh-jauh, tapi lihat padilah yang Allah kasih. Ini mengalahkan umat-umat Nabi yang terdahulu sebenarnya. Bahkan kita diberikan padilah itu ribuan tahun jumlahnya. Jangan sama ibil kawakib. Lihat, Allah itu menciptakan bulan yang warnanya syahdu, yang cahayanya syahdu, sehingga kita bisa membuat puisi di sela-sela indah cahayanya. Allah ciptakan matahari Pak, yang gagah sinarnya mampu masuk pori-pori, kemudian membunuh kuman-kuman yang ada dalam tubuh. Allah ciptain bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti permadani, sehingga seorang pujangga membuat puisi yang terindah untuk hati. Lihat itu, bintang demi bintang. Ini Allah berikan, gunung tanpa akar, langit tanpa tiang, laut yang enggak ada tepiannya Pak, yang dalamnya tak terkira, yang di dalamnya tertampung berbagai macam anak alamnya enggak habis dimakan hatta yaumil qiyamah. Ini untuk kita Pak, untuk kita. Makanya orang yang paling hebat itu bukan orang yang kaya raya, orang yang tinggi jabatannya atau yang punya kekuatan badan. Orang yang hebat itu yang manakala mensyukuri apa yang Allah kasih, sabar apa yang Allah uji, dan begitu aja hidupnya. Dikasih bersyukur, berbagi, enggak dikasih cukup dengan bersabar, tapi tetap punya niatan berbagi. Saat saya nggak punya uang, bagi dengan senyuman. Sebab kadang-kadang senyuman bisa ngilangin gundah gulana kehidupan. Bapak punya bini cantik banget, cuma cemburu dulu, enak gak? Pagi dicemburutin, siang dicemburutin, malam dicemburutin. Kan baunya pengen ngebunuh aja kalau begitu. Ya. Udahlah. Yang penting senyuman itu terindah. Sebab senyuman itu bisa ngilangin gundah gulana kita Pak. Ini Masya Allah. Ilkawakib, Allah ciptakan tuh keindahan bintang-bintang buat kita. Makanya cara bersyukur kepada Allah sebenarnya gampang. Sebut aja asma Allah. Udah, ngelihat yang takjub-takjub, subhanallah. Ngelihat yang hebat-hebat, Allahu Akbar. Memulai sesuatu, bismillah. Mendengar duka cita, innalillahi.
mertua meninggal, alhamdulillah. Dibikinnya nah. Apa kau menyebut asma Allah untuk umat Nabiullah Muhammad hebat? Ini satu waktu Nabiullah Muhammad Isra wa Mi'raj. Nabiullah Muhammad ngeliat malaikat megang buku tebel banget, megang buku lebar banget. Karena Nabi Muhammad nanya sama malaikat, wahai para malaikat, buku apa yang kau pegang setebel itu, selebar itu? Catatan apa yang ada di dalamnya? Sampai bukunya subhanallah tebalnya luar biasa dan lebarnya luar biasa. Apa jawab para malaikat? Ya Muhammad, buku setebal ini ditugaskan oleh Allah kepadaku untuk mencatat setiap tetes air hujan yang jatuh, dari pertama kali hujan sampai terakhir kali hujan. Sebab hujan itu rezeki, nggak boleh ada yang lewat satu tetes pun, Pak. Makanya kalau ketika kita banjir, sebenarnya kita kasih banyak rezeki, Pak. Banjir sedengkul, lumayan tuh. Banjir seleher, bencana, Pak. Ya, kita lagi dikasih rezeki nih sama Allah. Karena setiap meneteskan rezeki, maka malaikat ditugaskan wajib mencatat dari pertama kali menetes sampai nanti terakhir menetes. Berarti berapa tebal bukunya, berapa banyak bukunya, Pak. Tapi apa kata para malaikat Allah? Wahai Muhammad, ya Rasulullah, buku yang setebal ini yang di dalamnya tercatat setiap tetes air hujan dari awal sampai akhir air hujan nanti berhenti, masih kalah banyaknya jumlahnya, masih kalah banyak jumlahnya dengan umatmu yang cuma sekali saja membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini raja tasbih namanya. Sekali kita ucap tadi, maka tebalnya buku malaikat yang mencatat tetesan air hujan kalah banyaknya. Cuman buat kita doang, Pak. Cuman kan kita nyebut asma Allah ini gak berani banyak, gak senang lama. Coba ayo, kalau ditugasin sama kiainya, ya kalau kamu mau berhasil, baca la ilaha illallah 7.000 kali. Bapak protes nggak? Kebanyakan, bisa pakai mahal nggak sih? Begitu ya. Ini ada lagi zikiran nih, lagi tahlilan. Kata yang mungkin tahlil begini, berhubung negara kita lagi gonjang ganjing, mari kita zikirnya agak lebih banyak. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo bapak-bapak 1000 kali la ilaha illallah. Yang mimpin merang melek masih ada orang enggak, Pak? Pelan-pelan kabur, ditanya gila 1000. Coba bayangin. Contoh apa? Allah mah terawih nih, Pak. Enak yang cepat apa yang lama? Nah ini gak dijawab gampang, udah kelihatan nih jawabannya. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kan gagal memberi cobaan kita sebagai nabi, sebagai orang alim, sebagai para wali, sebagai para sahabat. Kita mah diuji orang yang gampang lelah, gampang capek, yang ketika lelah keikhlasan hilang. Makanya Bapak jangan menguji diri sendiri. Kalau terawih senangnya yang cepat, jangan sok-sokan cari yang lama. Betul ya? Bakal kagak ikhlas. Bapak sok-sokan sholat Islamic Center 1 malam 1 juz, Pak. Menasabnya paling depan, mundur kagak enak, ya kan? Mau bergeser ke kiri bisa pengganti imam, ke kanan orang berbangsa, mau ke depan berarti gantiin imam. Tengah-tengah kita diem, di depan ikutin, itu udah cak-cak mulu, Pak. Ini gitu deh. Dalam hati udah ngomong, ya ilah lama 1 juz 1 malam, backlog kagak ada puluhan. Selesai orang pulang setengah 8, Bapak pulang setengah 12. Kita tanya temennya dari mana? Kejebak kok sholat di sono, kejebak. Kenapa? Karena Bapak memaksain, nggak sesuai dengan standarisasi keimanan kita. Ini ada cerita, pernah ada seorang pemuda ahli tafsir, hafizul Quran padahal, tapi ahli tafsir juga. Satu saat dibawa sama dosennya, menjelang kelulusan dibawa sama dosennya, ikut sholat dalam sebuah masjid. Yang dia dengar 1 malam 1 juz. Yang dia dengar nih 1 malam 1 juz. Dia bilang alhamdulillah segitu mah Quran. Di Indonesia mah itu udah berantakan, dia bilang. Sholat dia manasabnya paling depan bersama dosennya, kan dosennya teman akrab imamnya. Sholat dong di sampingnya. Ternyata bukan 1 malam 1 juz, 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz, Pak. Header dia. Rakaat pertama Al-Baqarah sampai habis. Terus begitu. Selesai sholat dia hatinya udah gak karuan, ya Allah, kejebak ini. Selesainya tarawih itu di sana tradisinya menjelang sahur, sampai mau subuh baru selesai. Selesai dia udah kesel banget.
dosen ngejebak gua sholat di sini nih. Hafal-hafal gua pulang kalau nggak ada persiapan reklok juga kan begitu kan. Tapi di sebelah dia, di sebelah kanan dia ada seorang kakek-kakek. Ditanya sama dia, ini jangan-jangan kakek-kakeknya kejebak juga sholat di sini nih. Dia duduk cuma kagak enak ditanya, kejebak ya? Apaan kejebak? Sholat di sini. Udah berapa tahun di sini sholatnya? Ngetes tuh, udah ngetes. Apa kata si aki-aki tersebut? Saya udah hampir 10 tahun sholat di sini. Udah ngikutin terawih di sini hampir 10 tahun. Kaget muda. Saya ngerti artinya Pak. Saya juga paham bacaannya dan saya hafal yang dibaca. Cuma kok saya merasa capek. Bapak kok biasa-biasa aja padahal umur udah tua. Apa kata si aki-aki ini? Anda sholatnya pakai tenaga, tapi saya sholatnya pakai iman. Kalau bapak-bapak sholatnya masih pakai tenaga, sedekahnya masih pakai tenaga, zakatnya masih pakai tenaga, hajinya masih pakai tenaga, maka nggak dapat nikmatnya ibadah. Tapi kalau iman yang dikedepankan, jangan kata panjang, ribuan peluru dan misiu, dia siap mempertahankan di hadapan Allah. Makanya lihat Ali bin Abi Thalib, sholatnya pakai iman, dipanah sampai dicabut nggak terasa. Sahabat Nabi sampai dibelah 2 kakinya, nggak terasa. Kenapa? Saat itu iman yang berkata, iman yang berbicara. Ketika kepercayaan kepada Allah kita buat ibadah, ini enak Pak. Makanya dengerin ceramah kudu pakai iman. Kalau nggak pakai iman kelar Pak. Sebab yang namanya iblis itu bukan nongkrong di diskotik Pak. Nggak mungkin dia nongkrong di diskotik. Tanya iblis kalau percaya, lu nongkrong di diskotik nggak? Kata iblis, ngapain gua nongkrong di sana? Oh udah teman-teman gua semua. Betul Pak? Ngapain iblis nongkrong sama orang judi, orang zina, orang mabuk? Nggak mungkin nongkrong di sana. Dia kan digoda udah tergoda. Di mana iblis nongkrongnya? Di mana anak-anak Nabi Adam, cucu-cucu Nabi Adam, umat Islam yang pengen beriman, pengen berbuat baik. Di situ iblis nurunin tentaranya Pak. Jangan dikira lebih banyak di sini setannya dibanding diskotik Pak. Sebab kenapa? Di sini orang pengen berbuat baik semua, makanya setan nurun, diturunin sama iblis untuk menggoda supaya kebaikan kita nggak ikhlas di hadapan Allah. Makanya lihat nonton dangdutan, iblis ngumpul, nggak ngumpul di sana Pak, didiemin. Makanya orang nonton dangdutan, betahnya luar biasa. Padahal iblis nggak ngegoda, tapi lihat orang dengerin ceramah udah beda-beda gaya Pak. Kalau sholat juara, bentar lagi juga senderan. Nahan ngantuk kayak nahan besi 5 ton Pak. Untungnya Pak, hebatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Julusuka sa'atan di majelis ilmi. Duduknya kita di majelis ilmu nggak disebutin bagaimana bentuknya. Mau tidur silakan, mau senderan silakan, mau selonjoran silakan, mau dengar boleh, nggak terdengar karena tidur juga nggak apa-apa. Tapi yang Allah nilai di sini, duduknya kita di sini di tempat kebaikan sama derajatnya seperti sholat sunnah 1000 rakaat dan lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Duduknya sambil tiduran aja berpahala Pak. Jadi bosan. Saya mah kalau dengar ngaji tiduran terus nggak jadi masalah. Kalau satu jamaah tidur semua pun nggak apa-apa. Cuman biasanya yang cepat matinya yang kalau ngaji tidur duluan. Sok silakan senderan. Enak kan jadi umat Nabi Muhammad. Lanjutnya nih, pulang juga nggak sarapan Pak, percuma. Kecuali kalau pulang ditungguin sarapan baru kita buru-buru. Percuma pulang juga nggak sarapan. Yang kedua, tidur habis subuh, ini ada larangan. Nanti habis subuh baru kita tidur. Sekarang belum boleh tidur. Ya. Mereka jadi paksa-paksa. Puasa tapi tetap ngantuk, udah nggak apa-apa. Kalau bisa cari korek api ganjel, nggak apa-apa demi pengajian. Ya. Kedua, zina suhur di sahur Ramadan Pak. Buat umat Nabi Muhammad, bulannya dipilih Pak. Allah kasih bulan yang terbaik, jawarannya para bulan. Bahkan saking mulainya ini bulan dikawal 2 bulan indah sebelumnya. Lihat, Ramadan ini buat umat Nabi Muhammad dikawalnya nggak tanggung-tanggung. Dikawal dengan Rajab Syahrullah, dikawal dengan Syaban Syahrul Nabi, buat mengawal bulan umat Nabi Muhammad. Gila, Ramadan dikawalnya dengan 2 bulan yang paling ampuh. Bulannya Allah, bulannya Nabi, bulannya Ramadan buat kita. Saking dasarnya Ramadan Pak. Naumuhu ibadah sampai tidurnya tuh kata para kiai ibadah. Ustaz, alhamdulillah pencerahan buat saya kan. Tidur di ibadah, karena saya tidur dari jam 6 bangun jam 6 Ustaz. Itu bukan pencerahan kampret. Emang udah goblok dari orang. Naumuhu ibadah. Tidurnya aja Allah anggap ibadah, diamnya tasbih.
wa du'a'uhu mustajab. Minas samai wa hatta sabi'ah, dari langit pertama sampai langit ketujuh. Tuftahu lahum abwabus sama, dibuka pintu langit. Buat siapa? Buat proposal yang hari ini kita tayangkan, kita luangkan kepada Allah. Maka para malaikat itu mengawal proposal orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Banyakin doa Pak di bulan Ramadan karena mustajab. Tapi doa jangan mustahil. Ya Allah, bini saya penyok banget ya Allah. Kencengin apa? Kagak, ini udah derita lu kata malaikat. Ini Pak ya, banyakin doa nih. Nah, bini umur 70 tahun minta muda lagi kan mustahil kan? Ini masalah. Ayo, bulan Ramadan. Dan orang-orang yang dipertemukan sama Ramadan Pak, ini yang paling disayang sama Allah. Jauh sebelum Ramadan ini para orang-orang alim berdoanya nggak jauh, ya Allah jadikan setiap hari adalah Ramadan, setiap bulannya Ramadan ya. Kalau memang setiap hari nggak jadi Ramadan atau setiap bulan nggak jadi Ramadan, pertemukan aku kembali dengan bulan Ramadan ya Allah. Syahrul ibadah, bulan di mana ibadah kita dilipat gandakan. Syahrul maghfirah, bulan di mana keluh kesah kita Allah ampunkan. Syahrul rahmah, bulan Allah turunkan ribuan juta miliaran kasih sayang. Syahrul Quran, bulan di mana sebuah pedoman diturunkan. Syahrul Tarbiyah, bulan di mana kita dididik untuk menjadi orang baik dan dididik untuk mendapatkan gelar yang paling termulia, yaitu gelar takwa. Bukan S1, S2, S3, tapi la'allakum tattaqun. Ini gelar yang melebihi gelarnya dunia. Kalau orang sudah punya gelar la'allakum tattaqun, maka pekerjaannya, kantornya khusus Pak, kantornya khusus, pintu kantornya Ar-Rayyan. Orang-orang yang surga lewat puasa, pintunya khusus namanya Ar-Rayyan. Ayo, jangan disia-siain Pak. Makanya taklim kayak begini digalakin buat setiap kali undang gua nggak apa-apa. Kan lumayan buat bekal lebaran sih ya. Iya, kalau Ramadan, masya Allah ya. Yang disebut di sahri Ramadan. Jadi kerjain puasa Pak. Jangan sampai enggak. Ini bulan yang Allah turunkan seluruh keberkahan, kebaikan dan ampunan. Kalau nggak dikejar sayang Pak, dosa kita banyak Pak. Jujur dosa kita paling banyak. Tanpa kita sadari dosa kita mengalir, masa kita mengalir. Dosa mata aja Pak. Saya tanya bapak-bapak, tapi jawab jujur Pak ya. Kalau nggak jujur puasanya batal Pak. Serius ini Pak. Enak lihat bini sendiri mau gini orang Pak. Berat tuh jawaban. Oh berat ya. Kira-kira mata kita lu maksud ya tadi. Enak hitung duit apa enak lihat Quran? Kira-kira mata kita kena beban tidak? Enak ngomongin orang apa ngomongin diri sendiri? Lebih banyak mendengar kebaikan apa mendengar keburukan? Pak, panggilan terbaik itu panggilan aja. Sudahkah ketika aja nanti kita tergerak untuk ibadah? Gerakan dan olahraga terbaik itu adalah sholat. Sudahkah sholat itu jadi kebutuhan buat kita untuk menyehatkan badan? Diet yang terbaik adalah puasa. Sudahkah puasa kita mampu menahan lapar dan dahaga? Puasa kita kan cuma dari jam 6 sampai jam 5 sore Pak. Dari jam 5 ke jam 6 gagal Pak. Makanya saya tanya, udah di ujung perjuangan kita. Jam 5 jam 6 hancur puasa kita. Sama bini ngabuburit apa aja yang udah di jalanan dibeli sama kita Pak. Sebab yang namanya puasa katanya pusat lapar sama dahaga. Sampai bensin aja kelihatan orson Pak. Betul ya. Bensin kalau dikasih batu es ditengah juga itu kan. Ya Allah ya Rabbi. Dari jam 5 sampai jam 6 kita udah ngumpulin makanan Pak. Ngumpulin makanan, gorengan beli segala risol, bakwan dibeli Pak. Kolak, kopior dibeli. Sampai buras kijing dibeli. Makanya banyak banget yang namanya bulan Ramadan pedagang dadakan. Habis Pak. Dibun sampai mie yang keriting yang lurus dibeli. Kumpul tuh waktu berbuka puasa. Ternyata hebatnya puasa. Jangan kata sepiring, makan korma satu atau minum setengah teh manis, perut udah kenyang. Akhirnya banyak makanan yang kebuang. Satu orang ngebuang, satu rumah ngebuang satu gorengan aja 2.000 harganya. Tapi kalau satu kampung ngebuang satu gorengan udah berapa juta Pak. Kenapa puasa jadi mubazir? Katanya nahan lapar dan dahaga. Kenapa puasa ngebuang-buang karena gorengan gak dimakan? Seandainya ini satu kampung yang buang gorengan, kasih aja dananya ke yatim, maka bermanfaat buat kita. Lalu bagaimana pendidikan puasa bapak-bapak? Ketika berbuka malah jadi dendam akibat. Ayo mulai besok cuekin. Berbuka kayak kan di satu kurma aja mau minum. Nanti makan habis sahur.
Habis apa? Masya Allah ya. Terakhir. Wazana layal bilailatil qadar. Umat Nabi Muhammad enak banget ya Pak. Allah kasih bulannya cakep Ramadan, tapi Allah kasih juga dong malamnya. Ada malam yang terbaik, malam yang dipilih, malam yang dipinta oleh para nabi Pak. Para nabi itu minta buat umatnya, bahkan sekelas Nabi Musa setelah Nabi Muhammad mendengar umat Nabi Muhammad dapat Ramadan, dapat Jumat, dapat Lailatul Qadar, dapat Al-Quran sebagai kitab penutup. Nabi Musa nggak malu-malu ngomong sama Allah, ya Allah, kalau begini caranya saya pensiun jadi nabi, pensiun dini jadi nabi. Nanti hidupkan lagi saya sebagai umat Nabi Muhammad. Iz'ani min ummati Rasulillah. Ini kata Nabi Musa, pensiunin saya jadi nabi, bangkitkan lagi saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, nangis sama Allah minta. Lah kita yang jadi umat Nabi Muhammad kagak bangga-bangga aja. Ayo dong. Ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Malam yang Bapak cuma senderan doang di masjid, berkeluh kesahnya sama Allah, ya Allah, hidup begini anak ya Allah, tolong ya Allah, Kau yang maha besar. Cuma begitu doang dan berkeluh kesah dari masalah, sebab Allah mau melepaskan masalah tanpa ada lagi masalah, bukan kayak pegadaian melepaskan masalah malah jadi masalah. Tapi Allah mau melepaskan masalah kita tanpa lagi ada masalah. Melepasin masalah, berkeluh kesah hari itu. Apa kata Allah? Tanazzalul malaika waruh fiha. Hei para malaikat-malaikatku, wahai ruh yang mulia, turun sayangku turun, ambil pulpenmu, bawa bukumu, catat orang-orang yang malam itu berkeluh kesah, catat orang-orang yang di Lailatul Qadar mereka tertidur menyebut nama Allah, catat yang ibadah, katakan kepada umat Nabi Muhammad, padilahnya sama dengan dia ibadah 1000 bulan. Allah, cuma kita doang pas satu malam dapat 1000 bulan. Gak boleh berapa kali ketemu Ramadan Pak. Yang 10 kali ketemu Ramadan, 10 kali ketemu Lailatul Qadar, 1000 dikali 10 udah 10.000 panjangan umur Bapak dibanding Nabi Nuh. Ini kita Pak. Cuman kenapa Lailatul Qadar jadi Lailatul Qadar? Sok ditanya ibu-ibu nih. Ibu-ibu Lailatul Qadar itu kan menjelang Lebaran. 21, 23, 25, 27, 29 pengen dekat Lebaran 10 hari ketiga, bahkan pahalanya itqum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Setan menggoda di awal Ramadan Pak, di pertengahan juga biasa aja, tapi di akhir Ramadan ini setan turun semua tentaranya supaya kita nggak dapat padilah itqum minan nar, supaya kita lupa Lailatul Qadar, sebab balasannya satu malam 1000 bulan nih. Turun setan tuh menggoda ibu-ibu. Makanya ibu-ibu ketika malam Lailatul Qadar dekat Lebaran lebih banyak buka toples atau buka Quran. Jujur kan? Bapak lebih banyak mikirin ibadah apa THR? Banyak yang ditinggal di masjid apa di depan terminal sama stasiun ngantri tiket. Padahal mak ibu bikin kacang gak harus nunggu Lebaran. Gue bingung malah Indonesia. Kenapa sih bikin gipang, bikin kacang nunggu Lebaran Pak? Hari biasa juga bikin kacang, taruh di toples, jangan kata cuma 1 toples, 3 kintal bikin kacang dimakan sendiri gak ada yang nangkep Pak. Bahkan Lebaran, nah kue jadi bohong semua Pak. Kalengnya kau buat isinya rengginang kan enak gua Pak. Kalengnya wafer isinya gipang. Kan kagak nyambung, betul nggak Pak? Nunggu THR ngapa harus Lebaran? Pulang kampung ngapa nunggu Lebaran doang? Apa orang tua kita di kampung itu tengoknya cuma setahun sekali? Apa kuburan orang tua kita di kampung itu dibersihinnya setahun sekali? Kenapa sih tradisi pulang kampung harus nunggu Lebaran? Kalau nunggu Lebaran 10 tahun yang akan datang malu udah kagak ada. Pulang kampung selagi sempat. Cuma orang tua kita dulu kan nggak lengah ngeliatin kita Pak. Kita sakit orang tua 24 jam melototin kita. Kita lapar orang tua rela kagak makan, yang penting kita kenyang. Kita nggak punya baju orang tua biarin Lebaran gua pakai baju partai juga nggak apa-apa. Yang penting lu pakai baju bagus, sepatu yang bagus. Orang tua makan begitu Pak. Ketika kita sakit orang tua kata orang tua biarin gua mau goblok juga nggak apa-apa. Yang penting lu pinter, lu sekolah dah gua mau bagian macul nggak apa-apa. Orang tua udah rela loh. Sakit, rela ditinggalkan. Kenapa mesti ditengok setahun sekali? Saya tak salah. Ayo setiap kali datangin orang tua,
cium tangannya kenapa nunggu lebaran? Udah mau lebaran sok-sokan ngasih duit gopek, lah pulang beras karung dibawa, ke lemari gua katanya, lemari tua nih gua demen dibawa pulang juga, sampai emas emak dibawa buat modal, ngasihnya gopek, untungnya sampai 40 juta, sampai surat tanah dibawa, gua ngasih bergeledek emang gitu. Dikejar Pak Lailatul Qadar dikejar. Udah berapa kali kita nggak dapat Lailatul Qadar? Ngapain sih kita nunggu di luar? Biarlah pulang kampung masih kali juga bisa. Beli baju sekarang ibu-ibu udah pada COD ya. Betul tidak? Tapi ibu saya peringatkan, COD tanpa izin laki haram hukumnya. Sekali lagi COD tanpa izin suami haram hukumnya. Kan itu uang saya Pak Ustaz. Iya kan itu di bawah pimpinan kan suami. Bawahan kalau banyak uangnya mesti lapor pimpinan. Program menteri gak bakal sakar belum tanda tangan presiden. Betul tidak? Presiden bikin program belum bisa dijalankan kalau belum ada tanda tangan DPR. DPR bikin program belum bisa kalau belum tanda tangan MPR. Lebih tinggi pimpinannya lebih berhak untuk memutuskan sesuatu. Ibu punya duit sendiri, nggak sah hukumnya kalau nggak izin pimpinan. Khawatir ibu beli baju nggak diridoin sama laki, dosa hukumnya. Makanya banyak tuh ajak orang yang senang main COD ya. Perempuan mana senang main COD? Kalau meninggal mayatnya digotong sama JNE, biarin. Diplastikin sekalian, kan begitu. Ya, jangan ya bilailatil. Kejar ya Pak ya. Untung Pak, kita masih dikasih laporan Pak. Robi masih untung. Yang lain lagi gulung-gulung nangis luar biasa. Bahkan ketika Ramadan pengen pergi, banyak orang-orang yang nangis sampai guling-gulingan, gak rela berpisah dengan Ramadan. Tapi di kita Pak, Ramadan yang nangis kegerungan. Kenapa? Karena gak ada yang nganter dia pulang. Waktu datang orang pada euforia yang Ramadan. Sampai di depan Islami sama euforianya pakai acara tawuran biar rame Ramadannya. Kalau pertama ada tawuran, hebat orang Islam kita ya. Pak, pas Ramadan mau pergi, Ramadan sempat selingat-selinguk. Yang mau nganter gua mana ya? Sedunia ini umat Islam banyak banget kok, yang nganter gua cuma tertentu doang. Yang nemenin gua 10 hari terakhir nih, waktu gua lagi kangen-kangennya kata Ramadan, 10 hari terakhir gua kasih hadiah dia tuh Lailatul Qadar. Kok nggak ada yang nemenin ya Allah, di mushola kapasitas 50. Ngapa yang punya masalah doang yang di dalamnya? Yang gak punya masalah, yang duitnya banyak, yang hartanya banyak, menghadap ke rumah-rumah gua ya Allah. Kata Ramadan bilang minta sama Allah, ya Allah tolong dong, tegur dong umat Nabi Muhammad. Saya kan datangnya cuma setahun sekali, saya mau pulang nih, minta tolong ditemenin 10 hari terakhir, temenin aja. Maka menangis setelah Ramadan. Ya Allah ini jangan bikin nangis Ramadan. Seharusnya kita nangis berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini semuanya ketemu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan badan kita sehat dari puasa. Mudah-mudahan badan kita indah jadi dari sholat kita. Mudah-mudahan harta kita bersih dari zakat kita. Dan mudah-mudahan segala bala dan petaka Allah hapuskan dari sedekah kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.